wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal ghafurul wadud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru fiha dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, sahabat-sahabat semua, kawan-kawan yang insya Allah bisa hadir pada hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, langkahkan kaki kita ke tempat ini pada siang hari ini atau pada pagi hari ini, Allah catatkan sebagai amal baik kita. Allah catatkan sebagai pemberat timbangan pahala kita. Dan mudah-mudahan melangkahkan kaki kita kedua kaki kita ke tempat ini, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang cinta kepadanya dan mengikuti sunnahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, dan pastinya menjalankan segala perintah dan selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi ada titipan dari panitia, sebelum kita mulai HP-nya di silent dulu katanya. Yang ada gadget, yang ada apa, di silent dulu HP-nya. Kita dengarkan sama-sama, kita ngaji sama-sama, kita belajar sama-sama. Kita renungkan bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus pada bulan ini, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, di mana bulan dilahirkannya sang baginda Nabi Muhammad. Harus kita sama-sama mencari apa itu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Karena momen bulan Maulid inilah momen di mana kita membuktikan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatannya. Dari mulai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka pengajian rutin plus Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini. Allah takdirkan kedua langkah kaki kita untuk melangkah ke tempat ini. Allah takdirkan kita untuk bersama-sama berkumpul di sini karena Allah menginginkan kita satu kebaikan. Karena Allah menginginkan kita istiqomah di jalannya, Allah langkahkan kaki kita, Allah takdirkan kita berkumpul di sini karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan satu kebaikan, maka Allah akan kehendaki dia untuk memahami agama. Di sini kita berkumpul, bermuajahah, mengadakan pengajian rutin. Allah ingin satu kebaikan bagi kita. Maka bagaimana kita menjaga kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tersebut? Maka bagaimana kita menjaga istiqomah dalam satu kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tersebut? Allah kalau sudah memberikan satu kebaikan kepada hambanya, maka bagaimana cara hambanya menjaga kebaikan tersebut? Wa in kunta fi ni'matin far'aha. Kalau engkau ada dalam satu kenikmatan, jagalah kenikmatan itu. Ini satu nikmat. Satu nikmat yang harus kita jaga, yang harus kita istiqomahkan.
Kalau Allah menghendaki kita kejelekan, Allah pun mampu untuk membuat kita berada di tempat-tempat yang jelek. Tapi Allah menginginkan kita satu kebaikan, oleh karenanya kita dikumpulkan di sini mengadakan Maulid Nabi. Tinggal bagaimana kita istiqomah menjaga kebaikan tersebut. Menjaga itu lebih sulit, istiqomah itu sulit lebih daripada memulai. Oleh karenanya, kalau Allah menghendaki satu kebaikan, Allah akan kasih medianya. Allah akan kasih perantaranya, Allah akan kasih ini loh kebaikan yang engkau harus jalankan. Seperti kreativitasmu. Karena pada hakikatnya manusia hidup itu dengan dua hal. Yang pertama ilmu, yang kedua kreativitas. Maka silahkan jagalah, istiqomahlah, amanahlah, jujurlah bekerja di sini, jangan sampai khianat, kata Allah. Maka ini satu titipan ini harus kita jaga. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita sekarang sedang lakukan, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan-kebaikan yang kita jalankan setiap hari itu harus kita jaga. Ya, ini satu kenikmatan juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat beserta salam tak lupa kita curah rimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman ilmiah, membawa umatnya dari zaman onta dulu sampai sekarang zaman Toyota dan Honda, membawa umatnya dari zaman Abu Lahab, dari zaman Abu Jahal sampai sekarang. Banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Akan tetapi laula Muhammad, seandainya tidak ada Nabi Muhammad, mungkin kita tidak bisa merasakan yang namanya kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Berbicara mengenai akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik, di mana kita diharuskan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mengikuti apa yang dilaksanakan dan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat orang yang mencintai pasti dia akan mengikuti apa yang dicintainya. Sekarang jikalau kita mengaku, jikalau kita mengatakan bahwa kita cinta sama Nabi, kita cinta kepada Nabi, apa bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita berbicara tentang akhlak Nabi tadi uswatun hasanah, kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita ambil 3 kesimpulan yang dilaksanakan selama hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah didaulat sebagai bapak perubahan. Dulu kita di Indonesia punya bapak pembangunan. Rasulullah itu bapak perubahan, sang proklamator waktu itu, proklamator akidah. Rasulullah adalah bapak perubahan. Kenapa Rasulullah dikatakan bapak perubahan? Yang pertama, Rasulullah adalah bapak perubahan akhlak dan mental. Jadi kalau dikatakan sekarang revolusi mental itu sudah dilaksanakan oleh Rasulullah pada zaman dulu. Kenapa Rasulullah dikatakan sebagai bapak perubahan akhlak? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali diutus ke muka bumi ini adalah utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kesolehan akhlak umat manusia. Di mana ketika itu zaman di mana umat-umat yang namanya umat Arab, orang-orang Arab itu hanya orang-orang jahiliyah menyembah berhala, bahkan wanita-wanita Arab hanya dijadikan budak-budak seksualitas, hanya dijadikan pemuas hawa nafsu semata. Akhirnya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirubah semua itu. Itulah kesolehan akhlak yang dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah datang ke muka bumi ini enggak semata-matanya begitu saja, enggak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala utus beliau liutammima makarimal akhlak. Akhlak pertama dulu yang Rasulullah perbaiki. Nah, sekarang akhlak pun kita bagi.
Ya, bagaimana akhlak kita kepada Sang Pencipta, bagaimana akhlak kita kepada sesama umat manusia, bagaimana hubungan kita secara vertikal dan bagaimana hubungan kita secara horizontal. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang kalau kita lihat tarik ke belakang bagaimana hubungan Rasulullah sama Allah. Rasulullah itu, Pak, Rasulullah kalau sudah doa, kalau udah sholat, meskipun beliau dijamin masuk surga, tapi hatta tawaromat skodamu, sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai Rasulullah itu merasa ibadah saya belum sempurna, ibadah saya belum banyak, tetap Rasulullah sholat. Itu Rasulullah udah dijamin masuk surga. Lah kita yang surga aja belum jelas, surga yang sebelah mana, masuk surga aja belum jelas dimasukin apa enggak, dan kita juga nggak tahu nanti masuk sendiri apa dimasukin oleh Allah ke surga, belum jelas surga kita. Tapi bisa-bisaan sholat masih lewat, zuhur masih lewat, datang subuh lewat ketiduran, datang zuhur malas kepanasan, datang asar tanggung bentar lagi kerjaan belum selesai, datang maghrib baru di perjalanan, datang isya kecapean, datang subuh lagi ketiduran. Udah tiap hari begitu tuh, ya. Kita nggak tahu bahwasannya apa, kita ini belum dijamin masuk surga oleh Allah. Karena masuk surga itu bukan semata-mata karena amalan kita, masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sih amalan kita? Kita hidup ibaratnya cuma 60 tahun, kita hidup cuma 70 tahun. Berapa kali kita melaksanakan sholat selama 60 tahun? Berapa kali kita melaksanakan puasa selama 60 tahun? Berapa kali kita melaksanakan yang namanya haji selama umur kita di dunia ini? Itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pede duluan ketika kita masuk surga itu karena amalan, bukan, itu karena rahmat Allah. Amalan kita itu penopang untuk apa? Untuk menarik rahmat Allah. Itu. Jadi kita beramal sholat, kita puasa, kita zakat, kita berbuat baik, kita ibadah, itu penopang untuk menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita mancing ikan, kalau nggak pakai cacing, nggak pakai empan, kita bagaimana bisa dapat ikan? Oleh bagaimanapun begitu, rahmat Allah kita tarik dengan apa? Dengan amalan soleh kita, dengan ibadah kita. Dengan itulah ketika kita benar-benar ikhlas karena Allah, disitulah akan tertarik yang namanya rahmat Allah. Allah berikan rahmat kepada kita, maka surganya lah Allah sediakan untuk kita. Begitu. Jadi sekarang amalan itu, sekarang bagaimana kita? Ya, bagaimana kita? Rasulullah itu udah dijamin masuk surga, tapi masih tetap sholat, masih tetap puasa, masih tetap zakat, masih tetap melaksanakan syariat, masih tetap beribadah. Itu akhlaknya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara horizontal. Hablum minan nasnya Rasulullah. Pertama, Rasulullah bapak perubahan akhlak tadi, dan Rasulullah pun sebagai pemimpin. Jadi Rasulullah merubah satu peradaban melalui kepemimpinannya. Pertama, Rasulullah mulai dari kepemimpinan keluarganya. Rasulullah itu punya istri lebih dari 4. Rasulullah itu kenapa lebih dari 4? Karena itu min khosaisin nubuwah, dari keistimewaannya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah punya istri, bagaimana akhlak Rasulullah kepada istrinya. Bahkan ada hal-hal yang harus kita catat, setidaknya 5 bagaimana akhlak Rasulullah kepada istri-istri Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga romantisme bersama istrinya. Jadi Rasulullah romantis, Pak. Khususnya nih yang wanita-wanita yang udah nikah, jaga romantis terhadap suaminya. Bahkan dikisahkan di dalam satu hadis, Rasulullah itu makan sepiring berdua bersama Sayyidatuna Aisyah. Bahkan Rasulullah itu minum dari gelas bekas gelasnya Sayyidatuna Aisyah. Jadi bekas bibirnya Sayyidatuna Aisyah yang ada di gelasnya itu Rasulullah minum itu. Nah, sekarang bapak-bapak pulang dari sini coba dipraktekin. Makan berdua di rumah sama istrinya, minum dari bekas istrinya. Kira-kira masih mau apa kagak? Yang udah nikah ini, yang jomblo ntar belakangan. Ya, sabar dulu. Ya, sabar dulu. Nah, ini Rasulullah romantisme semata, dijaga betul-betul oleh Rasulullah. Betul-betul dijaga oleh Rasulullah romantisme terhadap istrinya. Jadi kalau sekarang ada romantis yang makan sepiring berdua, ya kita husnuzon, ini lagi romantis. Kadang ada sisi suuzonnya. Kalau kita lagi ngelihat muda-mudi makan berdua sepiring berdua, gelas dengan gelas yang sama, ini kemungkinannya budgetnya kurang.
Ya, bukan romantis, hati-hati. Jadi kalau ada yang makan sepiring berdua, jangan mengatakan langsung menjudge romantis, tapi bisa juga itu budgetnya kurang. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Romantisme itu bisa kita jalankan, bisa kita rasakan ketika sudah ada rasa cinta di dalam diri kita. Ketika sudah ada rasa yang namanya kasih sayang di dalam diri kita. Makanya muda-mudi khususnya ini yang masih belum pada nikah, yang masih jomblo, yang masih jodohnya nggak tahu siapa, yang masih belum jelas jodohnya ada di mana, yang masih belum jelas kapan kawinnya, sabar dulu. Ya, kalau misalnya mengatakan sekarang cinta itu salah bagi. Cinta itu terbangun atas dasar kenyamanan. Cinta itu terbangun atas dasar ketenangan. Jadi kenapa ketika kita datang ke orang nikahan, kemudian di orang nikahan kita itu mendoakan sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa enggak mawaddah duluan? Mawaddah, sakinah, warahmah. Atau kenapa enggak rohmah duluan? Itulah hikmah Al-Quran. Litaskunu ilaiha. Agar apa? Agar kita tuh tenang dan nyaman terlebih dahulu. Kalau kita sudah tenang, sudah nyaman, maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta. Jadi kalau sekarang ada muda-mudi ngomong lewat WhatsApp, lewat langsung saya cinta kepadamu, itu bohong. Kenapa? Gimana mau cinta uang kita ketika pergi aja langsung di WhatsApp? Gimana mau cinta ketika nongkrong bentar aja langsung dicariin? Gimana ada rasa tenangnya? Takut diselingkuhin lah, takut di inilah. Yang namanya cinta itu terbangun atas dasar kenyamanan terlebih dahulu. Allah bikin nyaman dulu. Makanya kita berapa kasus yang kita lihat orang dijodohkan terlebih dahulu, belum ada cinta sebelumnya. Dijodohkan sama orang tuanya, akhirnya lama-lama rumah tangganya makmur, sejahtera, tentram. Kenapa? Tenang dulu, nyaman dulu. Makanya Rasulullah itu membuat kenyamanan terlebih dahulu di dalam rumah tangganya dengan romantisme. Yang kedua, Rasulullah menjaga akhlak dengan istrinya, melibatkan segala hal sekecil apapun dengan istrinya. Dilibatkan istrinya oleh Rasulullah. Mau itu hal uang, mau itu hal apapun, Rasulullah libatkan istrinya. Bahkan satu kisah di dalam hadis Nabi Muhammad, Rasulullah punya istri namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu istri Rasulullah, dan dikatakan bahwa Ummu Salamah ini istri Rasulullah tercerdas. Jadi Rasulullah itu kalau misalnya lagi galau, punya problem di luar, pergi ke Ummu Salamah. Karena kenapa? Ummu Salamah merupakan istri Rasulullah tercerdas. Kalau Rasulullah mau rahat, kalau Rasulullah mau bahagia, mau senang-senang, pergi ke Sayyidatuna Aisyah. Di situ Rasulullah dihibur oleh Sayyidatuna Aisyah. Pergi Rasulullah ke Sayyidatuna Ummu Salamah, kata Rasulullah bercerita dengan problem yang dialaminya hari itu. Setiap cerita kepada Ummu Salamah, Rasulullah selalu mendapatkan solusi. Jadi itu rumah tangga, akhlak Rasulullah, melibatkan istrinya, cerita sama istrinya, curhat sama istrinya. Saya tadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Makanya kalau sekarang ada rumah tangga istri-istri khususnya, kalau suaminya datang dari luar, habis kerja, punya problem, punya masalah, pala pening, sampai rumah jangan dibikin pusing lagi. Ya, justru dibuat kenyamanan, ketenangan. Ada apa? Ditanya, sediain kopi, sediain teh, sediain airnya, diajak ngobrol. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah pulang ke rumah itu berbicara dengan Ummu Salamah, dan Ummu Salamahnya welcome. Ummu Salamahnya menerima dengan baik. Ada apa ya Rasulullah? Kenapa raut wajahmu seperti itu? Jangan suami balik ke rumah langsung, bang, bawa duit berapa ya bang? Nah, biasanya cewek-cewek begitu dan ini cewek-cewek nih kadang-kadang begini nih. Maaf, wanita itu kadang daya intelijennya lebih dahsyat daripada Polri. Ya, lebih tinggi daya intelijennya daripada Polri. Sekecil apapun itu ketahuan kadang wanita itu. Ya, jadi hati-hati. Tapi hati-hati ya, jiwa berburu laki-laki lebih dahsyat daripada wanita. Ya. Jiwa berburu laki-laki lebih dahsyat daripada wanita. Itu jiwa berburu ya. Kenapa kita katakan jiwa berburu? Di kadang-kadang kala kan laki-laki itu penciumannya, jiwa berburunya itu lebih dibanding wanita itu lebih dahsyat ya, lebih dahsyat karena memang Allah ciptakan seperti itu. Ya, rojulun, namanya rojulun dalam bahasa Arab itu laki-laki itu namanya rojulun. Rojulun itu tarojala, orang yang berjalan. Jadi biarkan laki-laki berjalan keluar. Jadi kalau sekarang rojulun ya di rumah berarti dia bukan rojul. Ya, bukan rojul. Makanya kadang sebagian laki-laki yang mungkin di rumah saja, nyari masak di rumah, ini di rumah, diam di rumah, ceweknya yang kerja.
bininya yang kerja. Ini bukan rojul namanya, ganti aja namanya jadi mar'ah. Rojul itu biarkan dia jalan, karena rojulun tarojjala ya tarojjala, orang yang mengeliling. Jadi biarkan rojul itu keliling, biarkan rojul itu nyari nafkah, pulang ke rumah kasih kenyamanan oleh istrinya. Mar'ah itu apa? Dari kata mir'atun, kaca. Kaca enggak bergerak, kaca itu diem, ya, enggak bergerak. Makanya wanita itu Allah takdirkan, Allah ciptakan untuk fi qa'ri baitiha, diam di rumahnya, urus anaknya, urus rumahnya, urus suaminya. Biarkan rojulun yang tarojjala, biarkan rojulun yang berkeliling nyari nafkah. Itu konsep keluarga seperti itu. Jadi jangan kebalik, lakinya di rumah, istrinya yang kerja. Jangan. Ya, jangan terbalik seperti itu. Ya, jangan. Nah, ini akhlak Rasulullah kepada istrinya. Kemudian akhlak Rasulullah kepada sahabat tetangganya, baik yang muslim maupun non muslim. Rasulullah akhlaknya baik kepada tetangga, kepada sahabatnya. Makanya ketika kita bertetangga, mau itu ada yang non muslim, mau itu ada yang muslim, ketika satu kebaikan kita jalankan. Ketika itu satu kebaikan dan mengandung nilai-nilai sosial yang tinggi, kita jalankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pandang bulu di dalam hal sosial. Akan tetapi hati-hati, Rasulullah tidak pernah menggadaikan akidahnya. Rasulullah tidak pernah menggadaikan keimanannya. Rasulullah tidak pernah menggadaikan yang namanya keislamannya. Ketika ada hal-hal sosial, Rasulullah selalu melibatkan yang namanya orang-orang non muslim. Bahkan di dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, "Man adza zimmiyan faqad adzani." Barang siapalah yang menyakiti orang zimmi, kafir zimmi, maka dia telah menyakitiku, kata Rasulullah. Ini dalam hal sosial. Toleransi itu boleh, tapi jangan kebablasan. Toleransi itu harus dibatasi dengan nilai-nilai agama. Jadi kapan kita harus bertoleransi, kapan kita menahan toleransi. Toleransi itu boleh ketika dalam hal-hal sosial, tapi tidak ada toleransi di dalam hal akidah. Jadi jangan pernah memaksakan orang yang sudah beragama, jangan pernah mengajak orang yang sudah beragama. Biarkan orang yang sudah beragama dengan agamanya, beribadah dengan agamanya. Kita ini jangan memaksakan akidah orang lain. Biarkan yang non muslim dengan agamanya, kita yang Islam dengan agamanya. Itu toleransi. Jadi jangan dicampur adukan. Kadang sekarang nilai-nilai toleransi itu kebablasan. Orang sekarang melaksanakan apa yang dilaksanakan orang-orang non muslim. Ada hadroh di dalam gereja, ada pengajian solawatan di dalam gereja. Ini hal-hal akidah. Belum tentu mereka juga nyaman dengan keberadaan hadroh. Belum tentu mereka juga nyaman dengan keadaan solawat di dalam gereja. Biarkan mereka ibadah dengan ibadahnya, kita ibadah dengan ibadah kita. Itu lakum dinukum waliyadin. Itu konsep lakum dinukum waliyadin. Tapi di dalam hal sosial, Islam sangat menjunjung tinggi toleransi. Silahkan bermuamalah dengan non-muslim. Ketika ada tetangga kita yang non-muslim, silahkan bermuamalah, silahkan ngobrol, silahkan berbuat baik, silahkan gotong royong. Tidak dilarang oleh Islam. Inilah akhlak Rasulullah terhadap non-muslim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu punya orang yang sering meludahi Rasulullah. Seorang Yahudi kurang ajar meludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Rasulullah mau sholat, Rasulullah diludahi olehnya. Tapi pada saat itu pula Rasulullah ketika mau sholat, ini Yahudi enggak ada. Kemana ini orang Yahudi? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu kapan diludahi oleh orang Yahudi tersebut. Tapi orang Yahudi ini ternyata tidak ada. Bertanya Rasulullah kepada sahabatnya, wahai sahabat, kemana orang Yahudi yang sering meludahi saya tersebut? Kata dia, orang Yahudi tersebut sakit ya Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menjenguknya, Rasulullah melihatnya. Bukan berarti Rasulullah mensyukurinya, bukan berarti Rasulullah menyumpahinya, tidak. Tapi Rasulullah datang ke rumahnya, didoakan. Kemudian ketika melihat rahmahnya Rasulullah, ketika melihat yang namanya kasih sayangnya Rasulullah, akhirnya Yahudi tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu rahmatnya Rasulullah. Rasulullah tidak akan pernah marah ketika karakternya yang dihina. Rasulullah tidak akan pernah marah ketika dirinya yang dihina. Maka di dalam diba, kalau kita sering baca maulid, ada satu syair yang luar biasa, wa ya'fu an dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza duyi ahaqullah lam yakum ahadun li ghadabihi.
Rasulullah itu ya'fu anil dzanbi, Rasulullah memaafkan satu kesalahan, satu dosa apabila dosa tersebut berkaitan dengan dirinya, apabila dosa tersebut berkaitan dengan karakternya. Mau Rasulullah dihina, mau Rasulullah dicaci, mau Rasulullah dimaki, dilempari batu, dilempari kotoran, Rasulullah tidak akan pernah marah, tapi Rasulullah balas dengan senyuman. Seperti contoh Yahudi tadi, Rasulullah diludahin, tapi Rasulullah balas dengan senyuman. Rasulullah dilempari batu sampai pelipisnya berdarah, Rasulullah tidak akan pernah marah. Akan tetapi ketika yang dihinakan, yang dicaci, yang dimaki itu agama Allah, syariat Allah, jangankan marah, menghunus pedang saja untuk menebas leher orang, itu Rasulullah berani. Menghunus pedang saja untuk menebas orang-orang yang menghina syariat Allah, Rasulullah sangat berani. Makanya Rasulullah tidak pernah memerangi terlebih dahulu, ketika diperangi Rasulullah jadi. Itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW nggak pernah marah kalau dirinya yang dihina. Akan tetapi ketika agama Allah yang dihina, ketika agama Allah yang dihina, ya syariat Allah yang dihinakan, Rasulullah tidak akan pernah tinggal diam. Makanya sekarang kalau ada yang menghina agama Allah, jangan diam-diam aja. Ya, minimal kita bisa mengkanter dengan omongan kita, minimal kita bisa mengkanter dengan apa yang kita mampu. Ketika kita tidak bisa mengkanter dengan omongan kita, minimal kita diam, jangan ikut-ikutan. Ya. Itu agama Allah. Jadi kalau agama Allah dihina, kita wajib berjuang juga. Makanya kalau ada yang mengatakan agama Allah itu tidak perlu dibela, salah. Intang surullaha, ya, kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Kalau kita berjuang di dalam agama Allah, Allah akan menolong kita. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua hal yang di situ kata Rasulullah tidak ada yang lebih afdol dari dua hal ini. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua bermanfaat bagi sesama muslim. Nah, bermanfaat bagi sesama muslim ini itu kita bisa dengan yang namanya bil maqal, omongan, ngajak kebaikan, ajak kebaikan, ataupun bil mal dengan harta, ataupun bil jah dengan derajat dan jabatan. Ya, itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Jadi jangan diam-diam kalau agama Allah dihina. Jadi kalau ada syariat Allah dihina, kita wajib di situ untuk membela agama Allah. Barang siapa yang berjuang di dalam agama Allah, barang siapa yang membela agama Allah, dia akan dibela pada hari kiamat nanti. Dia akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa akan terpuruk ketika kita membela agama Allah. Orang yang membela agama Allah tidak akan pernah menyesal selamanya. Ya, orang yang membela agama Allah tidak akan pernah menyesal selamanya. Apalagi kita berkepentingan atau selalu mementingkan agama, mementingkan syariat. Di situ Allah Subhanahu wa taala bakal melihat ya apa yang telah kita lakukan. Ini akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah terhadap para sahabatnya, terhadap para orang-orang non-muslim, para tetangganya. Ini sahabat Rasulullah, ini akhlaknya ini. Nah, kemudian tadi kita sudah bahas namanya Rasulullah sebagai bapak perubahan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai bapa perdamaian. Bagaimana Rasulullah mendamaikan antara suku-suku yang ada ketika itu di Mekkah? Orang-orang rebutan suku ini bilang, Rasulullah, kita suku paling terkenal, terkemuka di kota Mekkah. Kita dari suku Quraisy, maka kita yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Suku yang lain datang lagi, ya Rasulullah, kita lebih berhak. Karena kenapa? Kita datang duluan ke tempat ini, maka kita lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Datang suku yang lain begitu pula komplain. Datang lagi komplain. Tapi Rasulullah karena sifat fatonah. Makanya di dalam Nabi itu kan ada 4 sifat yang dimiliki oleh para Nabi dan Rasul. Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Fatonah itu kecerdasan. Karena sifat kecerdasan Rasulullah, karena sifat fatonahnya Rasulullah, akhirnya apa? Rasulullah tarik mereka berempat. Mana kepala sukunya? Rasulullah mengambil selepas kain, kemudian dipegangkan di ujung kain itu 4 orang. Akhirnya 4 orang itu mengangkat Hajar Aswad, diletakkan Hajar Aswad bersama-sama. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, mendamaikan antara suku dengan suku yang lainnya. Dan Rasulullah bapak perdamaian, pemimpin yang mampu mendamaikan. Pemimpin itu solutif, bukan pemimpin menyengsarakan rakyat. Ini salah, bukan pemimpin namanya. Pemimpin itu yang siap berjuang untuk rakyat, yang siap miskin untuk rakyat, yang siap susah untuk rakyat. Itu pemimpin. Makanya kalau kata guru kami, kalau mau jadi pemimpin, kalau mau jadi pemimpin harus kaya dulu. Kalau kayanya setelah jadi pemimpin patut dicurigai. Kalau mau jadi pemimpin, kalau mau jadi yang namanya pejabat, kaya dulu. Biar kenapa? Ngelihat duit banyak, enggak biru, enggak hijau itu mata. Ya, kenapa? Duit saya udah banyak kok.
Makanya jadi pemimpin itu yang siap miskin. Jadi pemimpin itu yang siap susah untuk rakyat. Sayyidu qaumin khadimuhum. Yang namanya pemimpin satu kaum merupakan pelayan bagi kaum tersebut, bukan dilayani. Kalau sekarang ada pemimpin yang masih bisa dilayani, enggak usah jadi pemimpin. Kalau sekarang ada pejabat yang masih mau dilayani, enggak usah jadi pejabat. Pemimpin itu yang melayani umat, yang melayani masyarakatnya. Ya, harus siap miskin. Rasulullah SAW pemimpin. Rasulullah mementingkan kepentingan umat. Rasulullah pemimpin. Rasulullah mengedepankan maslahat umat. Rasulullah tidak memikirkan maslahat pribadinya, tapi mengedepankan maslahat umatnya. Ada sahabat-sahabat yang kelaparan, meskipun beliau sama-sama lapar, tapi beliau dahulukan sahabatnya. Itu ya pemimpin namanya. Jangan pemimpin seenak jidat. Ya, jangan pemimpin itu enaknya mau dilayani, enggak, tapi pemimpin melayani umatnya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah meskipun memimpin, Rasulullah nggak punya apa-apa. Ya, bahkan Rasulullah ketika itu bergabung bersama dengan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Siapa itu orang-orang miskin, orang-orang fakir? Itu tentaranya Rasulullah. Itu sahabat-sahabatnya Rasulullah yang berjuang bersama-sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah rela tidak makan 3 hari 3 malam, diganjal perutnya dengan batu. Untuk apa? Demi sahabatnya terlebih dahulu, demi umatnya terlebih dahulu, demi para pendukungnya terlebih dahulu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah ketika itu hidup di dalam jurang kemiskinan, nggak punya apa-apa. Rasulullah santai. Bahkan ada salah satu doa yang mungkin ini doa jarang kita baca ya. Mungkin nggak pernah kita baca dan mungkin nggak mau kita baca kayaknya ini doa. Rasulullah pernah berdoa apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Kira-kira ada yang doa kayak gitu sekarang? Ini doa yang nggak pernah kita baca ini kayaknya ini. Ini doa dari Rasulullah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin dan bangunkanlah aku nanti bersama dengan golongan orang-orang miskin. Ini doa Rasulullah. Ya, Rasulullah minta miskin bukan minta kaya. Miskin maksudnya di situ biar Rasulullah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Ya, jadi kalau sekarang kita itu dalam keadaan enak terus begini, kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin tersebut. Ini akhlak Rasulullah, ya, akhlak Rasulullah, dan Rasulullah sebagai bapak perdamaian. Kemudian ketika kita sudah mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah SAW, jemaah semuanya, apakah kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah tersebut? Apakah kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah tersebut? Apa yang harus kita lakukan ketika kita bulan Maulid membacakan Maulid Nabi, kemudian ketika kita bulan Maulid mendengarkan bagaimana akhlaknya Rasulullah? Akankah kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah SAW tersebut? Bukti cinta kita kepada Rasulullah itu mana? Sudahkah kita dalam hati itu benar-benar mencintai Rasulullah? Sudahkah dalam hati kita terpatri bahwa ada Rasulullah SAW di dalam hati kita? Itu yang patut kita pertanyakan di dalam diri kita. Jangan sekarang gembar-gembor kita cinta kepada Nabi, Maulid Nabi ini itu, tapi kalau dalam hati kita belum ada cintanya kepada Nabi, maka disitulah bohong cinta kita kepada Nabi. Bagaimana membuktikan salah satu cinta kita kepada Nabi? Wa min alamati mahabbah bir Rasulillah. Salah satu daripada alamat kita cinta kepada Nabi, al-iktida'u bi sunnati rasulih. Mengikuti sunnah Rasulnya, mengikuti apa yang dia ucapkan Rasulnya, mengikuti apa yang dilakukan Rasulnya. Ini salah satu bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Perlu dicatat, itu yang pertama kali. Bagaimana kita mengikuti Rasulullah. Bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, ikuti sunnah Rasulullah. Maka wa min alamati mahabbah fillah, ya, kata salah satu ulama, salah satu tanda kita cinta kepada Allah adalah kita mencintai Al-Quran. Salah satu tanda kita cinta kepada Allah dan Al-Quran, pintunya mencintai Rasulullah. Ya. Salah satu tandanya kita mencintai Rasulullah, pintunya kita mencintai sunnah-sunnah Rasulullah. Salah satu tanda kita mencintai sunnah-sunnah Rasulullah, pintunya adalah kita mencintai akhirat. Ya. Salah satu tanda kita cinta kepada akhirat, pintunya adalah kita benci dunia.
Salah satu tandanya kita benci dunia adalah kita mengambil dari dunia secukupnya saja hanya untuk bekal kita di akhirat. Itu tandanya. Wa min alamati bughdud dunya an ta'khudha syai'an illa zadan wa bulghatan lil akhirah. Kalian mengambil sesuatu yang memang untuk kecukupan dunia saja. Itu tandanya kita cinta akhirat. Tandanya kita cinta akhirat adalah kita benci dunia. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, enggak. Akan tetapi kita mengambil secukupnya dari dunia. Orang yang kalau sudah dibudakkan oleh dunia, maka di situ orang tersebut mengikuti hawa nafsunya terus. Makanya kata guru kami apa? Ij'ali dunya baina yadaik wala taj'ali dunya fi qalbik. Jadikanlah dunia itu di tangan saja, nggak usah jadikan dunia di hati, ya. Wala takhdumid dunya, walakin ukhdumid dunya, walakin ij'alid dunya takhdumuka. Jangan kamu itu menjadi khodim, pembantunya dunia, akan tetapi jadikanlah dunia itu pembantumu. Jadikanlah dunia itu pengikutmu. Jangan kau jadi pengikut dunia. Kalau kita jadi pengikut dunia, kata dunia seperti ini, kita ngikutin seperti itu. Tapi dunia itu jadikan pengikut kita. Makanya dunia itu letakkan di tangan kita, genggam di tangan kita. Kalau kata kita kiri, kalau kita kanan, itu dunia. Gampang kalau mau itu dunia, ya. Kalau mau jadiin dunia pembantu itu gampang. Banyak kok caranya menjadikan dunia itu pembantu. Jangan sampai dunia itu ada di hati kita. Di hati kita itu udah akhirat. Barang siapa yang mengejar akhirat, dunia itu ngikut. Makanya kita sering diajari oleh guru-guru kita itu ada salah satu solawatnya ini luar biasa, solawat kamilah itu. Itu penarik duniawi. Ya, siapa yang mau kaya, siapa yang mau ini, siapa yang mau itu, baca wirid itu, baca solawat tersebut, dan disitulah nanti dunia itu akan ngikut. Makanya kalau solawat itu diniatkannya untuk akhirat. Ya Allah, saya bersolawat kepada Nabi ini untuk akhirat saya. Dunia ngikut. Ya, berapa banyak kita sering dengar kalau ngelihat sesuatu solawatin aja dulu. Kalau ngelihat ini solawatin aja dulu. Kenapa? Karena dengan wasilah solawat itu, dengan wasilah solawat tersebut kita bisa terkabul yang namanya hajat-hajat kita. Bisa terkabul yang namanya doa-doa kita. Solawat itu dahsyat. Kenapa? Karena dengan sholawat kita bertawasul kepada Nabi. Tawasul terbaik, tawasul tercepat untuk mengabulkan hajat adalah dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada satu kisah. Kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad? Ada satu kisah dikatakan di dalam kitab Mafahim Yajib Antu Sohah, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin juga dikatakan ketika itu Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam komplain kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya melaksanakan kesalahan, saya melakukan kesalahan di surga, tapi engkau usir saya ke dunia. Tapi lihat ya Allah, ada satu umat namanya umat Muhammad, mereka melakukan kesalahan di dunia, tapi masih bisa tetap masuk ke surga. Itu yang dikatakan oleh Nabi Adam. Jadi sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus patut berbangga. Apa sih kata kita? Apa sih kita? Umat. Umat itu apa? Umat doang. Tapi ketika umat itu disandarkan kepada Rasulullah, umat Muhammad menjadi umat istimewa. Makanya Allah abadikan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummat, kalian itu umat terbaik. Kenapa? Karena disandarkan kepada Rasulullah. Ya, sendal, apa arti sendal yang kita pakai? Enggak ada. Tapi ketika sendal itu dinisbatkan kepada Rasulullah berbentuk trompa, sendalnya Rasulullah, jadi mulia itu sendal. Onta Rasulullah, apa artinya onta? Seekor binatang yang lehernya panjang, tapi ketika dinisbatkan, disandarkan kepada Rasulullah, inilah ontanya Rasulullah, menjadi onta terbaik, menjadi onta yang istimewa. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah itu akan menjadi hal yang baik. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah akan menjadi hal yang istimewa. Kita menjadi umatnya Nabi, kita umat yang istimewa. Kita menjadi umatnya Nabi, kita umat terbaik. Makanya bagaimana kita menjaga bahwasanya kita sebagai umat terbaik untuk terus mencintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya mengingat umatnya. Bahkan malaikat Jibril ketika itu datang, juga malaikat Israel, Jibril juga menyaksikan ketika malaikat Israel mencabut nyawa Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad, apakah umatku akan merasakan sakitnya dicabut nyawa seperti ini? Rasulullah langsung ummati. Langsung Rasulullah SAW mengingat umatnya. Nah, bagaimana sekarang kita sebagai umatnya? Apakah kita sudah mencintai Nabi Muhammad? Apakah sudah ada di dalam hati kita terpatri nama Muhammad? Ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad.
Ya sekarang bulan Maulid, berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Walaupun bukan bulan Maulid, berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Salah satu kecintaannya, salah satu alamat cintanya kita kepada seseorang adalah katsura dzikruhu. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa yang cinta sesuatu, maka dia akan banyak untuk mengucapkannya, maka dia akan terus menyebutnya. Kalau kita sekarang kan lagi suka sama sesuatu nih, barang apa kita lagi suka, pengen belanja contohnya. Kita lihat belanja apa, di mana, di Shopee lah, di mana lah, kita lihat belanja, oh ini barang bagus ini. Ketika kita menyukai barang tersebut, kita akan terus disebutkan itu barang. Ketika kita mencintai seseorang, lawan jenis contohnya, kita akan terus mengingat dia, kita akan terus menyebut dia. Dan begitupun salah satu alamat cinta kita kepada Nabi, katsura dzikruhu, banyak menyebut Nabi dengan sholawat. Ya, banyak menyebut Nabi dengan sholawat. Dan juga kasratu syauqihi ila liqa'ih. Dan juga kita banyak yang namanya kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah. Ini alamat cinta kita kepada Nabi. Jadi alamat cinta kita yang kedua kepada Nabi, ketika disebutkan nama Nabi, di situ kita merasa dengan yang namanya menyebutkan nama Nabi, langsung kita khusyuk di situ. Merasa khusyuk. Bahkan para sahabat ketika itu dikatakan di dalam salah satu kitab itu, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disebutkan nama Nabi langsung iksya'arat juluduhum, langsung meringkak yang namanya bulu kuduk mereka disebutkan nama Nabi. Saking cintanya, saking syauknya, rindunya kepada Nabi, cuma disebutkan nama Nabi saja mereka langsung meringkak bulu kuduknya. Ya, dan sekarang kita bagaimana umat Nabi? Akankah kita ketika disebutkan nama Nabi kita tersebut langsung kita sedih, langsung kita khusyuk, langsung kita ingat Nabi? Belum tentu. Ya, karena kenapa? Di hati kita belum terpatri yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita bersolawat, semakin terpatri juga di dalam hati kita nama Rasulullah. Semakin banyak kita bersolat kepada Nabi, semakin banyak juga kehidupan kita akan mengingat dengan Rasulullah. Makanya sebanyak itu juga kita bersolawat kepada Nabi, di situ juga Allah Subhanahu Wa Taala akan memandang kita dengan nazrahnya, akan memandang kita dengan pandangannya. Oleh karenanya dari situlah jangan sampai kita sebagai umat Nabi akan tetapi kita lalai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita tidak mau mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini alamat yang kedua. Alamat yang ketiga, salah satu dari alamat cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah dan membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah. Rasulullah mencintai ahlul baitnya, Rasulullah mencintai keturunannya. Bahkan Rasulullah menunjuk langsung bahwa Sayyidina Hasan dan Husain, barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya. Maka barang siapa yang mencintai ahlul baitku, kata Rasulullah, maka Allah akan mencintainya. Makanya jangan suul adab sama ahlul bait Nabi, jangan suul adab para zuriyah Nabi, jangan suul adab kepada keturunan Nabi. Kita harus mencintai mereka sebagaimana kita cinta kepada Rasulullah. Dan begitupun sebaliknya, salah satu alamat cinta kita kepada Rasulullah adalah membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah, maka kita cinta kepada Rasulullah di situ. Rasulullah nggak suka dengan yang namanya syariatnya dihina. Rasulullah nggak suka yang namanya agamanya dihina. Maka ketika kita pun sama tidak suka kepada orang yang menghina agama kita, berarti kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada yang menghina agama kita, kita diam-diam rahmatan lil alamin. Rasulullah rahmat kok, salah. Bukan begitu rahmat. Rasulullah itu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Rasulullah itu yang namanya kepada kafir itu syadid, keras kepada orang-orang kafir, tapi ruhama'u bainahum. Rasulullah itu rahmah kepada sesama umat muslim. Jangan sekarang dibalik. Ya asyidda'u 'alal muslim, keras kepada sesama umat muslim tapi rahmah kepada orang kafir. Salah. Rahmah kepada orang-orang non-muslim itu salah. Kita harus balik, itu konsep Rasulullah, rahmat kepada sesama, kepada umatnya, kepada sesama muslim. Akan tetapi ketika agamanya dihina dari orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, maka Rasulullah di situ tidak akan pernah tinggal diam. Oleh karenanya apa yang dibenci oleh Rasulullah merupakan alamat cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alamat dari kepada cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan kita caranya mencintai keturunannya, mencintai ahlul baitnya, mencintai para zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mencintai mereka, maka ada darah Rasulullah di pada keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sama habaib itu jangan sul adab, kita husnuzon sama mereka, kita husnuzon sama habaib, kita husnuzon dengan orang-orang keturunan
keturunan Rasulullah. Kan kita sering ngelihat ada namanya habaib itu yang masyhur, yang terkenal. Ada nama habaib itu yang mastur, yang tidak terkenal. Ada lagi yang majzub, ya jazab itu. Mungkin kita tahu lah. Di Indonesia kan ada seperti Wan Sehan yang memang majzub itu. Ya kita nggak tahu ya kan kelakuannya seperti itu, kelakuannya beliau kayak begitu. Tapi itu ahlul bait Nabi. Ya, tugas kita bagaimana, sikap kita bagaimana ketika kita melihat wali-wali yang majzub seperti itu. Dua hal yang harus kita jaga. Jangan nanya hukum fikih kepada beliau, ya. Kalau nanya hukum fikih kepada beliau ya salah. Ya, nanya hukum fikih itu kepada habaib, kepada wali-wali yang alim, yang memang ngaji di situ. Beliau karena cintanya sudah benar-benar tinggi sama Allah. Jangan nanya hukum fikih kepada mereka, jangan nanya hukum syariat. Yang kedua, apapun yang mereka ucapkan kita aminkan saja. Jangan minta doa sama mereka. Khawatir ketika hati orang-orang yang jazab wali-wali majzub itu lagi nggak enak, kita minta doa, beb, minta doa ya beb, biar anak kita encer otaknya. Tahu-tahu besoknya tabrakan encer kan otaknya. Ya. Jala hatinya lagi nggak enak. Makanya ketika apapun yang diucapkan oleh wali-wali jazab ini, itu kita aminkan saja. Itu sikap kita. Jadi ketika ada wali-wali majzub seperti itu, kita aminkan, amin, amin. Udah, nggak usah minta doa sama beliau. Apa yang beliau ngomongin, amin, amin aja udah. Ya itu sikap kita kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pernah membeda-bedakan, mau kecil, mau besar, jangan pernah membeda-bedakan. Bahkan Syekhona Khalil Bangkalan yang pernah sampai ke Syekhona Khalil Bangkalan Madura, ziarah ke sana. Syekhona Khalil itu sangat cinta betul kepada ahlul bait Nabi. Syekhona Khalil itu sangat betul-betul menghargai ahlul bait Nabi. Ada satu kisah ketika itu Syekhona Khalil sedang berjalan. Beliau berjalan melihat ada salah satu habaib masih muda, mabok. Ya, mabok dia ini. Ya. Kemudian Syekhona Khalil mengambil dia, ngajak dia, ayo beb, kita ke rumah. Kemudian murid-muridnya ngomong, ya Syekh, itu kan lagi mabok, ngapain ditarik? Kata Syekhona Khalil apa? Saya tidak melihat maboknya dia, saya tidak melihat kelakuannya dia, tapi saya melihat ada darahnya Rasulullah di dalam dirinya. Saya menghormati yang ada di dalam dirinya tersebut. Dibawalah orang tersebut, habaib tersebut ke rumahnya. Sampai di rumahnya bilang ke istrinya, kata Syekhona Khalil, kita akan kedatangan tamu, tolong masak masakan yang enak, tolong siapkan banyak makanan, karena kita akan kedatangan tamu yang mulia. Siapa? Habaib yang mabuk tadi. Jadi gitu, jangan pernah membedakan. Ketika ada habaib seperti apapun, kita husnuzon, kita menghormati bahwa ada darah Rasulullah di diri mereka. Kita hormati, kita cintai mereka, bahwa ada darahnya Rasulullah di dalam diri mereka. Mau kelakuannya gimana pun, ada darah Rasulullah. Kita yang harus kita lihat itu. Ada darah Rasulullah di dalam diri mereka. Kita hormati mereka karena keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tanda-tanda cinta kepada Rasulullah. Jadi mahabbatu Rasulullah, hakikat mahabbah Rasulullah itu al-iktida, mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti jalannya Rasulullah. Itu hakikat cinta kepada Rasulullah. Makanya cinta itu apa? Mailun, kecondongan kepada sesuatu yang kita sukai. Kalau orang suka sesuatu, dia pasti akan condong terus ke situ. Kalau orang lagi suka kepada lawan jenisnya, dia akan condong terus ke situ. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu namanya mahabbah, mailun, kecondongan hati. Ya. Cinta itu kecondongan hati kepada sesuatu yang kita sukai. Kita sebutin terus, ya, kita ini terus. Itu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang terakhir sampai jam berapa ini, Pak? Setengah 10. Masih ada. Yang terakhir, ya, sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, umat Nabi Muhammad SAW itu merupakan umat terbaik. Bahkan ada salah satu kisah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ketika itu Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam, beliau komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini ajidu fil alwah, kata beliau, aku mendapati di lauhim mahfud ummatan humus syafi'una wal musyaffa'un. Mereka itu memberikan syafaat dan mendapatkan syafaat. Faj'alhum ummati ya Rabb, kata Nabi Musa, jadikan mereka umatku ya Allah. Tapi apa jawaban Allah? Hum ummatu Muhammad. Mereka itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian komplain lagi, ngomong lagi sama Allah Nabi Musa, ya Rabb, ini ajidu fil alwah, aku lihat di lauhim mahfud ummatan, ada satu umat yukaffiru khotoyahum as-salawatul khamsu.
Mereka bisa menutup kesalahannya, bisa menutup kekhilafan yang dilakukannya hanya dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kata Nabi Musa, fajhalum ummati ya Rob, jadikanlah mereka umatku ya Allah. Tapi Allah jawab lagi apa? Hum ummatu Muhammad, mereka itu umatnya Muhammad. Ya, mereka itu umatnya Muhammad. Kemudian Nabi Musa komplain lagi sama Allah, ya Rob, ini ajidu fil alwah, aku mendapati di lauhim mahfud ummatan, satu umat yang sudah engkau catatkan umat tersebut, yang dimana umat tersebut hanya toharoh bersucinya menggunakan air dan debu saja. Fajhul ummati ya Rabb, ya. Jadikan mereka umatku ya Allah, kata Nabi Musa. Tapi ya Allah tetap kekeh, hum ummatu Muhammad, mereka umatnya Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa komplain lagi akhirnya. Kata Nabi Musa, dan aku pun melihat satu umat ya Rabb, di lauhim mahfud itu tercatat satu umat, di mana umat tersebut ketika berniat untuk melaksanakan satu kebaikan dan dia tidak melaksanakannya, Allah catat satu kebaikan. Akan tetapi ketika dia berniat dan melaksanakannya, Allah catat 10 kebaikan. Dan begitu pun sebaliknya, jikalau dia berniat untuk melaksanakan kejelekan tapi dia tidak melakukannya, Allah tidak catat apa-apa. Tapi jikalau dia melaksanakannya, hanya satu kejelekan yang Allah catat. Maka jadikanlah mereka umatku, kata Nabi Musa. Tapi Allah tetap kekeh, kata Allah, hum ummatu Muhammad, mereka umat Nabi Muhammad ya Musa. Bahkan Nabi Musa akhirnya komplain. Pada akhirnya sampai titik di mana Nabi Musa, kata Nabi Musa, ya Rabb, jikalau mereka tidak bisa menjadi umatku, faj'alni ummata Muhammad, kata Nabi Musa, jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Musa, ya. Ketika mereka tidak bisa menjadi umatku, jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad, kata Nabi Musa. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah jawab di dalam Al-Qur'an, ya Musa, inni istofaituka alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, aku telah memilihmu untuk menyebarkan Islam, untuk berdakwah kepada manusia dengan risalah dan kalam yang telah aku berikan kepadamu. Khudz ma ataituka, ambil saja bagianmu, kata Allah, wa kun minasyakirin, dan jadilah orang yang bersyukur. Bagianmu sudah dengan kaummu, biarkan itu urusannya Muhammad. Itu loh komplainnya para nabi. Bahkan sekelas Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Nah kita udah dijadikan umat Nabi Muhammad. Bagaimana kita kepada Nabi Muhammad? Bagaimana akhlak kita kepada Nabi Muhammad? Bagaimana keadaan kita kepada Nabi Muhammad? Akankah kita seperti ini terus? Akankah kita itu benar-benar meningkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad? Makanya ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad, berbanggalah menjadi umat Nabi Muhammad. Berbanggalah menjadi umat Nabi Muhammad. Seperti tadi kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam itu menyebutkan Nabi Muhammad. Nabi Adam itu menyebutkan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad belum diciptakan. Makanya tadi saya bilang, sholawat itu merupakan wasilah terbaik untuk kita mendapatkan sesuatu. Sholawat itu wasilah terbaik untuk kita menyampaikan hajat kita, qabul hajat kita dunia wal akhirat. Itu sholawat paling enak udah. Sholawat paling enak. Nabi Adam alaihissalam bertawasul menyebutkan nama Nabi Muhammad ketika diusir dari sorga, turun ke muka bumi. Ketika itu Nabiullah Adam mengangkat tangannya, ya Allah, aku melihat di arasy-Mu tertulis nama Muhammad, maka aku bertawasul menyebutkan nama Muhammad, mengharap Engkau mengampuni segala dosaku. Mudah-mudahan dengan aku bertawasul menyebutkan nama Muhammad, Engkau mengampuni dosaku. Allah langsung jawab kepada Nabiullah Adam, ya Adam, bagaimana engkau tahu Muhammad, sedangkan aku belum menciptakan Muhammad? Kata Nabiullah Adam apa? Aku melihat di arasy-Mu tertulis nama Muhammad, maka aku berkeyakinan engkau tidak akan pernah menyandingkan satu nama jikalau nama itu bukan nama yang istimewa. Engkau tidak akan pernah menyandingkan satu nama di samping namamu jikalau itu bukan makhluk paling mulia. Maka aku berkeyakinan ketika engkau menyandingkan nama di samping namamu, maka itu merupakan makhluk yang mulia dan yang pantas disebutkan di setiap saat. Itu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum diciptakan, baru nurnya yang diciptakan, baru namanya tercatat di samping nama Allah, maka disitulah makhluk paling mulia. Kita sering lihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tidak sah keimanan seseorang jikalau tidak dia mengakui Allah saja, tidak mengakui Rasulullah. Tidak sah keimanan seseorang kalau dia bersyahadat, bersaksi Allah saja, tidak bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Makanya ketika Allah menyandingkan nama seorang kekasihnya, berarti itu adalah nama terbaik, itu adalah makhluk terbaik. Maka bertawassullah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebutkan nama Nabi Muhammad. Ada satu doa ini yang dibacakan semua sahabat mutawatir. Doa ini doa yang harusnya kita baca di setiap habis sholat. Doa yang menyebutkan nama Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Ya Muhammad, inni atawassalu bika ila rabbi bihajati hadhihi liyaqdiyaha Allahumma fashfihu fiyya. Ini doa dibaca oleh sahabat, salah satunya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ketika itu dia punya hajat, pengen ketemu dengan yang namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Maz'un ini ada seseorang yang pengen ketemu dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Maz'un ini yang meriwayatkan hadis tersebut. Ketika ada seseorang ini pengen ketemu dengan Utsman bin Affan, ketika itu kata Utsman bin Maz'un, kenapa engkau ini, wahai pemuda? Kata Utsman bin Maz'un, kata pemuda tersebut, aku ingin ketemu dengan Utsman bin Affan, tapi aku tidak bisa bertemu dengan Khalifah Utsman bin Affan karena sibuknya Utsman bin Affan, katanya. Akhirnya kata Utsman bin Maz'un apa? Aku pernah mendengar Rasulullah pernah bersabda, ambillah wudu, sholat 2 rakaat, kemudian baca doa ini. Diajarkan oleh Utsman bin Maz'un. Akhirnya dia melaksanakan apa yang dikatakan oleh Utsman bin Maz'un. Dia mengambil air wudu, dia sholat 2 rakaat, dia mengangkat tangannya berdoa dengan doa yang tadi. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika. Selang beberapa hari ternyata besoknya ini orang dipanggil oleh ajudannya Utsman bin Affan untuk menghadap Khalifah Utsman bin Affan. Ketika itu di hadapan Utsman bin Affan langsung nanya, "Ma hajatuk? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau butuhkan? Silahkan sebutkan." Dia langsung ketika itu menyebutkan apa yang dia butuhkan. Setelah ketemu dengan Khalifah Utsman bin Affan, dia pulang ketemu dengan Utsman bin Maz'un. Kata dia, "Wahai Utsman, saya ucapkan terima kasih. Engkau telah menyampaikan keinginanku kepada Utsman bin Affan." Utsman bin Maz'un kaget. Apa yang terjadi? Aku tidak pernah bertemu dengan Utsman bin Affan dari kemarin. Terus apa yang terjadi? Terus dia juga kaget. Loh, terus siapa yang menyampaikan hajatku pada Utsman bin Affan? Akhirnya Utsman bin Maz'un tersenyum. Kata Utsman bin Maz'un apa? Inilah hasil daripada tawassulmu kepada Nabi Muhammad. Inilah hasil karena engkau menyebutkan nama Nabi Muhammad di setiap doamu. Inilah hasil ketika engkau meminta kepada Allah dengan menyebutkan kekasihnya. Inilah hasilnya. Jadi ketika kita ingin sesuatu, sholawat kepada Nabi untuk akhirat kita, insya Allah yang kita inginkan itu ngikut. Jadi tawasul terbesar, tawasul terbaik itu adalah dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat, 100, 200, 300, 1000. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau itu kepanjangan, pakai sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, itu sholawat Jibril, itu sholawat yang dicintai oleh Sayyidina Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Itu sholawatnya itu. Ya, Syekhona Khalil Bangkalan itu sholawatnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, 100 saja atau 1000 ya. 1000 enggak lama kok, paling 15 menit. Ya, paling 15 menit. Jaga sholawat. Sholawat itu paling enak. Ibadah paling enak. Bahkan kita diperbolehkan riya untuk sholawat. Salah satu ibadah yang diperbolehkan riya itu sholawat. Ya, di dalam kitab-kitab itu salah satunya di dalam Bahjatul Wasail itu dijelaskan salah satu ibadah yang kita boleh riya itu sholawat. Jadi ketika kita pakai tasbih digital, kita bawa tasbih, kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen apa? Biar orang lain termotivasi ngikutin kita, boleh. Kita riya di situ boleh. Ya, sholawat tersebut. Salah satu ibadah yang boleh riya itu sholawat. Jadi kalau sekarang ada orang bersolawat kayak gini, ataupun kalian bersolawat kayak gimana, ya jangan menjudge itu hal yang suuzon kepada dia, jangan. Akan tetapi harus kita termotivasi bahwa dengan sholawat itulah kita bisa mengikutinya. Ya, kita bisa mengikutinya. Itu sholawat ibadah paling enak. Nggak perlu wudu, nggak perlu bersuci, asal jangan dibaca di kamar mandi, asal jangan dibaca di tempat-tempat najis. Silakan dibaca di mana saja. Itu sholawat paling enak. Ya, ibadah paling enak. Istiqomahkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya dengan kita mendengarkan, melihat, dan juga pada pagi hari ini kita berkumpul, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan keberkahan di dalam hidup kita. Kita hanya ingin keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita apa sih hidup ini? Tujuan kita apa untuk hidup ini? Tujuan ini hanya untuk
mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ingin berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ingin nazrah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang kita renungkan, apakah hidup kita sudah betul-betul mendapatkan keberkahan? Apakah hidup kita sudah betul-betul mendapatkan satu hal yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan ini pantas untuk kita? Berkah itu bukan berarti bagaimana banyaknya, berkah itu berarti bagaimana kualitasnya. Apakah kualitas hidup kita sudah baik? Dengan Allah kasih rezeki, dengan Allah kasih gaji yang luar biasa besar, apakah gaji itu sudah berkah? Dengan Allah kasih yang namanya mobil, dengan Allah kasih yang namanya motor, dengan Allah yang kasih yang namanya rumah, apa itu sudah berkah? Ya, berkah itu bukan kuantitasnya, tapi bagaimana kualitasnya. Mau gaji 2 juta, tapi itu lebih berkualitas daripada gaji yang 4 juta, berarti tandanya uang itu berkah. Mau gaji itu 1,5 juta, itu bisa terpakai cukup untuk 1 bulan, ketimbang yang 4 juta nggak cukup 1 bulan, berarti ada masalah di dalam gajinya. Ketika gaji kita 4 juta, 5 juta, tapi ternyata masih kekurangan, bahkan nggak sampai akhir bulan, berarti ada yang salah dengan gaji kita. Tapi sebaliknya, jikalau gaji kita cuma 2 juta, ternyata cukup sampai akhir bulan, setoran cicilan terpenuhi, berarti itu berkah di situ. Berkah itu kualitasnya. Sedikit tapi bermanfaat daripada banyak tapi tidak bermanfaat, itu namanya berkah. Khususnya yang kerja di sini ini pegawai semua, maka lihat apakah hasil yang kita dapatkan dari perusahaan ini sudah ada keberkahannya. Apakah hasil dari yang kita dapatkan dari perusahaan ini itu sudah pantas dengan kinerja kita. Apakah gaji yang kita dapatkan di sini itu sudah pantas dengan hasil kerja kita apa belum. Maka gitu harus kita patut renungkan. Apa yang kita dapatkan, apakah itu benar-benar hasil keringat kita, ataukah di situ ada hak orang lain yang memang kita ambil alih. Ya, itu berkah namanya. Jangan sampai kita itu mengambil sesuatu yang bukan hak kita, mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, akhirnya menjadikan harta kita tidak berkah. Makanya kata Imam Syafi'i, harta yang halal ketika tercampur sedikit dengan harta yang haram, maka harta tersebut bisa menjadi tidak berkah. Meskipun yang halal itu contoh 3 juta, yang haram itu cuma 100.000, tapi yang 3 juta itu bisa menjadi tidak berkah. Tidak bisa menjadi tidak berkah. Bahkan ada satu kisah yang dikisahkan oleh Imam Syafi'i. Ketika itu Imam Syafi'i didatangi oleh seseorang, mengadu kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, kenapa keluarga saya, istri saya cemberut, istri saya sedih, anak saya bandel-bandel, anak saya nakal-nakal. Padahal ya Imam, saya kerja itu gaji saya cukup. Saya kerja itu dibayar 1 hari